Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Pertama-tama, marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kita beribu-ribu nikmat, terutama nikmat iman dan Islam. Perkenalkan, nama saya Sutrawati yang bertugas sebagai moderator dalam melakukan presentasi hari ini. Adapun anggota saya yaitu Alis Mardiatun dan Nagina. Baik teman-teman, langsung saja untuk mempersingkat waktu. Selanjutnya penyampaian materi yang pertama yang insya Allah akan disampaikan oleh Alis Mardiatun. Isu-isu kesehatan perempuan. Masalah kesehatan perempuan. Kesehatan reproduksi wanita adalah keadaan sejahtera fisik, mental, dan sosial yang utuh, serta bukan hanya bebas dari penyakit atau kelemahan yang berhubungan dengan sistem, fungsi, dan proses reproduksi. Kesehatan reproduksi wanita dimulai sejak konsepsi, menjadi bayi, balita, anak prasekolah, usia sekolah, remaja, usia subur hingga menjadi ibu. Kemudian menjadi lansia yang masing-masing mempunyai kekhususan. Nur Kasyani 2009. Menstruasi merupakan suatu perkembangan biologis seorang remaja pada sistem reproduksi yang dimulai antara usia 12 sampai 15 tahun. Dipengaruhi oleh beberapa faktor, diantaranya kesehatan wanita, status nutrisi dan berat tubuh relatif terhadap tinggi tubuh. Menstruasi berlangsung sampai mencapai usia 45 sampai 50 tahun. Progestian 2010. Menstruasi adalah perdarahan periodik dari uterus yang dimulai sekitar 14 hari setelah ovulasi, secara berkala akibat terlepasnya lapisan endometrium uterus. Bobak 2004. Selanjutnya ada gangguan menstruasi. Aminor adalah tidak terjadinya menstruasi. Jika menstruasi tidak pernah terjadi, maka disebut aminor primer. Jika menstruasi pernah terjadi tetapi kemudian berhenti selama 6 bulan atau lebih, maka disebut aminor sekunder. Selanjutnya, infeksi atau peradangan pada alat genital kanker kandungan. Kanker serviks adalah suatu proses keganasan yang terjadi pada serviks atau mulut rahim. Di masa pada keadaan ini terdapat sekelompok jaringan yang tumbuh secara terus-menerus dan tidak terbatas, tidak terkoordinasi dan tidak berguna bagi tubuh, sehingga jaringan di sekitarnya tidak dapat berfungsi dengan baik. Lanjut pemateri yang kedua yang akan dibacakan oleh Naginah. Infertilitas, ketidakmampuan sepasang suami istri untuk mencapai kehamilan setelah selama 1 tahun melakukan hubungan seksual secara teratur dan tidak menggunakan kontrasepsi. Menopause dan klimakterium. Menopause adalah haid terakhir, biasanya sebelum menopause didahului oleh siklus haid yang panjang. Klimakterium bukan suatu keadaan patologi, melainkan peralihan yang normal yang berlangsung beberapa tahun sebelum dan beberapa tahun sesudah menopause. Kondisi yang mempengaruhi redahnya status kesehatan perempuan, yaitu ekonomi, keterbatasan biaya dan dalam merawat alat reproduksi, pendidikan yang tinggi dipandang perlu bagi kaum perempuan, karena tingkat pendidikan yang tinggi maka mereka dapat meningkatkan tafar hidup, membuat keputusan yang menyangkut masalah kesehatan reproduksi mereka sendiri. Lingkungan, keadaan lingkungan merangkum dalam komponen luas diantaranya perawat, ekonomi, dan budaya.
Lanjut, keadaan perilaku akan mempengaruhi tumbuh kembang anak. Perilaku yang ditanamkan pada anak akan tertanam pada masa kehidupan selanjutnya. Demografi, tempat fasilitas kesehatan yang memberikan pelayanan kesehatan yang jauh, beban ganda, tanggung jawab, tidak berprofesional sehingga kesehatan semakin buruk. Akses untuk pelayanan kesehatan reproduksi rendah karena pengetahuan tentang seksualitas dan informasi mengenai hak reproduksi masih rendah. Sikap negatif terhadap perempuan, rendahnya kemampuan dalam mengendalikan kehidupan seksual pada reproduksi. Faktor-faktor yang mempengaruhi kesehatan reproduksi. Yang pertama ada faktor sosial atau ekonomi, terutama kemiskinan, tingkat pendidikan yang rendah, dan ketidaktahuan tentang perkembangan seksual dan proses reproduksi, serta lokasi tempat tinggal yang terpencil. Yang kedua, faktor budaya atau lingkungan. Misalnya, praktek tradisional yang berdampak buruk pada kesehatan reproduksi, kepercayaan banyak anak, banyak rezeki, informasi tentang fungsi reproduksi yang membingungkan anak dan remaja karena saling berlawanan satu dengan yang lain. Yang ketiga ada faktor psikologis atau dampak pada keretakan orang tua dan remaja, depresi karena ketidakseimbangan hormonal, rasa tidak berharga wanita terhadap pria yang memberi kebebasan secara materi. Yang terakhir, faktor biologis atau cacat sejak lahir. Cacat pada saluran reproduksi pasca penyakit menular seksual. Yang selanjutnya, kesakitan pada wanita. Yang pertama, penyakit PMS, pengobatan yang berhubungan dengan ginekologi atau aborsi. Yang ketiga, pemerkosaan, pengobatan tradisional. Yang keempat, pelecehan seksual, kekerasan. Yang kelima, aborsi secara modern atau tradisional. Yang terakhir, penggunaan kontrasepsi persalinan yang lama. Sebelum acara ini ditutup, izinkanlah saya untuk membacakan kesimpulannya terlebih dahulu tentang isu-isu kesehatan bagi perempuan. Isu-isu yang berkaitan dengan kesehatan reproduksi kadang merupakan isu yang sangat sensitif, seperti hak-hak reproduksi, kesehatan seksual, penyakit menular, seksual atau PMS, termasuk HIV atau AIDS, khususnya pada wanita. Kesehatan reproduksi menurut WHO adalah suatu keadaan fisik, mental, dan sosial, bukan hanya dari penyakit atau kecacatan dalam segala aspek yang berhubungan dengan sistem reproduksi, fungsi, serta prosesnya, atau suatu keadaan di mana manusia dapat menikmati kehidupan seksualnya. Demikian presentasi dari kelompok kami. Saya sebagai moderator izin mengundurkan diri. Minta maaf atas segala kekurangannya. Mungkin hanya itu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.